Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mitra muslim yang kami hormati, jumpa kembali dalam Kuldi kali ini. Dan untuk kali ini Kuldi episode menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan melalui media online. Insya Allah kami akan mencoba untuk memberikan jawaban semampu yang Al-Fakir kuasai. Baik, yang pertama pertanyaan dari Firda Razak, ya, Firda Razak. Ini Firda Razak salah satu artis tahun 80-90-an kali ya. Filmnya kalau nggak salah film Lupus gitu ya, atau Kawin Masih Muda, sekitar itulah. Firda Razak, kita dengarkan pertanyaan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, dengan adanya Kuldi ini, saya merasa bahwa pelajaran agama yang dulu tidak pernah saya dapat di sekolah, sekarang saya jadi bisa tahu. Mungkin saya dulu dapat, tapi karena ya kita masih remaja jadi lupa lagi. Nah, sekarang ini ada beberapa pertanyaan, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan saya tentang nabi-nabi. Jadi saya mau tanya nih, yang ke satu, dulu itu para nabi cara beribadahnya seperti apa ya? Dan beliau-beliau itu, para nabi Rasulullah itu agamanya apa sih? Terus pertanyaan ketiga, apa betul Nabi Sulaiman itu bisa berbicara sama binatang-binatang? Nah, itu aja 3 pertanyaan saya. Mudah-mudahan Pak Ustadz Edi Hamdi bisa menjawab pertanyaan saya dan saya tunggu jawabannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Firda Razak yang mempertanyakan 3 pertanyaan. Mudah-mudahan buat Firda bisa terjawab walaupun cukup singkat. Dan pertanyaannya ada 3, yaitu ibadahnya para nabi, kedua agama para nabi, dan mukjizat Nabi Sulaiman. Baik, bicara ibadah, ada di salah satu kitab, saya lupa kitabnya, bahwa Nabi Adam alaihissalam melakukan sholat itu 2 rakaat. Nabi Adam. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam pernah melakukan sholat 4 rakaat. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan sholat 4 rakaat. Dan kemudian Nabi Isa, kalau tidak salah, melakukan sholat 3 rakaat. Dan Nabi besar Muhammad SAW melakukan sholat 2 rakaat. Dan memang dalam sejarah mengatakan bahwa Nabi Muhammad sebelum diutus sebagai Rasul, beliau selalu melakukan sholat 2 rakaat. Ada yang mengatakan 2 pagi, 2 subuh maksudnya, dan 2 sore menjelang maghrib. Sebelum turunnya Al-Quran tentunya Nabi-Nabi melakukan sholat tersebut. Kalau melihat dari pendapat itu, maka kita bisa tarik kesimpulan Nabi Adam 2, kemudian Nabi Nuh 4, kemudian Nabi Ibrahim 4, itu zuhur asar, subuh zuhur asar. Kemudian Nabi Musa, bukan Nabi Isa, Nabi Musa 3 rakaat, yaitu maghrib, dan ditutup dengan Nabi Musa Muhammad SAW 2 rakaat. Sehingga kalau kita lihat 5 waktu ini telah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Nah, itulah kira-kira ibadahnya para nabi sebelum diutusnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian caranya, memang dalam Al-Quran tidak disebutkan bagaimana cara mereka melakukan sholat, ya. Tapi kalau lihat sejarah, Nabi Sulaiman alaihissalam ketika dia ingin
membangun atau pada waktu Nabi Sulaiman alaihissalam sedang membangun Baitul Maqdis di Palestina, Nabi Sulaiman matinya kan di atas tungkat. Ya, ketika Nabi Sulaiman dengan tungkatnya itu berdiri, kemudian dimakan rayap, kemudian akhirnya akibat makan rayap itu Nabi Sulaiman alaihissalam dinyatakan memang wafat. Tetapi bangsa jin dan bangsa manusia yang saat itu berada di sana tidak tahu kalau Nabi Sulaiman itu sedang melakukan ibadah. Kemudian Nabi Zakaria, ketika Nabi Zakaria belum punya anak, ya, karena Nabi Zakaria itu punya anaknya itu sudah berumur ya. Ada dalam surat Al-Imran kalau tidak salah, malaikat menjumpai Nabi Zakaria ketika Nabi Zakaria berada di mihrab, berarti sedang berdiri. Ya, berarti salah satu cara melakukan ibadah itu adalah berdiri. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa beberapa nabi melakukan sholat dengan sujud dan ruku. Jadi tidak ada pembahasan dalam beberapa kitab bagaimana tata cara para anbiya dan mursalin melakukan sholat pada saat itu. Hanya saja termasuk di dalam Al-Quran juga tidak dirincikan bagaimana tata cara sholat, cuma difardukan untuk melakukan sholat. Baru muhaddisin atau para ulama-ulama menafsirkan bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah sholat sesuai dengan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj. Rasulullah ke Sidratul Muntaha melalui Mekah, dari Mekah Isra, kemudian Mi'rajnya ke Sidratul Muntaha, dari Mekah menuju ke Palestina, kemudian melakukan Mi'rajnya ke Sidratul Muntaha. Dan di situ pula diceritakan bahwa Rasulullah SAW melakukan sholat bersama 124.000 para anbiya dan mursalin di Masjidil Aqsa, sehingga Masjidil Aqsa merupakan satu tempat yang sangat disebutkan para nabi, ya, bumi para nabi, karena memang Nabi Muhammad pada saat Isra Mi'raj melakukan sholat di sana sebagai imam daripada 124.000 nabi. Itu mungkin tata cara ibadah. Kemudian agamanya para nabi apa? Kita tahu ada 4 nabi samawi, 4 agama samawi, yaitu agama Israel, kemudian ada agama Nasrani, ya, 3 ya, Nasrani, kemudian agama Yahudi, kemudian agama Islam. Orang banyak salah tafsir bahwa Nabi Ibrahim itu agamanya agama Yahudi gitu ya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam itu agamanya agama Nasrani, ya. Padahal kalau nanti insya Allah kita akan bicara ke sejarah Nabi Isa alaihissalam, disebut Nasrani karena Nasrani itu adalah salah satu kota yang ada di daerah Palestina yang sekarang dijajah oleh Israel, yaitu An-Nasiriyah, atau bahasa Inggrisnya disebut Nazaret. Itu adalah salah satu kota yang ada di sana, sehingga kaumnya Al-Hawariyun atau pengikutnya mengatakan agamanya Nasrani. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Tauratnya, disebut dia itu agamanya Yahudi. Padahal Yahudi, nanti kalau kita bicara tentang Nabi Musa dan keturunan Nabi Yakub, kita akan tahu bahwa sebenarnya Yahuda atau Yahudi itu bukan agama, tetapi nama daripada keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Karena Nabi Yakub punya anak 12. Salah satu anaknya yang ke nomor 3 kalau tidak salah, atau nomor 4, namanya Yahuza. Sehingga diambillah dari sana menjadi Yahudi. Sementara harusnya kita beragama Muhammadism, tetapi tidak. Kita beragama atau Muhammad, keturunan Muhammad adalah, atau keturunan Nabi besar Muhammad SAW, agamanya bukan agama Muhammad, tetapi agamanya Islam. Tidak diambil dari sosok Nabi Muhammad itu sendiri. Sementara yang lain, Nasrani maupun Yahudi, diambil dari sosok pendahulunya atau sosok manusianya. Itulah makanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita diutus sebagai umat terakhir, yaitu umat baginda Rasulullah SAW. Ada juga dalam Al-Quran disebutkan bahwa makana Ibrahim Yahudian wala Nasranian.
Nabi Ibrahim itu bukan Nasrani, bukan agama Nasrani, dan juga bukan agama Yahudi. Walakin kana hanifan muslima. Ya, saya ambil nabi yang tengah-tengah ya, Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim adalah Muslim, hanif, lurus. Ya, agama yang lurus, dan dia adalah seorang Muslim. Jadi kesimpulannya bahwa seluruh nabi dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW, mereka adalah beragama Islam. Kita ingat juga Nabi Sulaiman alaihissalam ketika berkirim surat ke Balkis ya, di Sabah. Sabah itu di daerah Yaman. Nabi Sulaiman dalam sebuah suratnya menuliskan Bismillah innahu min Sulaiman. Ada kalimat Bismillahi. Artinya apa? Nabi Sulaiman adalah seorang yang Muslim. Yang ketiga, pertanyaannya, Sulaiman bicara dengan binatang, dengan burung ya kalau nggak salah. Mungkin bicara Nabi Sulaiman dengan mukjizatnya nanti insya Allah pada waktu kita akan membahas tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi yang jelas Nabi Sulaiman memang dia berbicara dengan burung, seperti dengan burung hudhud, bicara dengan setan yang disebut ifrit, bicara dengan angin ya, ketika Nabi Sulaiman melakukan perjalanan dengan prajurit. Kemudian ada surah An-Naml yaitu semut, juga Nabi Sulaiman mengerti bahasanya semut, sehingga di situ dikategorikan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam memang faham banyak bahasa, terutama bahasa binatang. Dan nanti insya Allah pada waktu kita sampai ke episode Nabi Sulaiman, insya Allah kita akan coba gali bagaimana mukjizat itu turun kepada Nabi Sulaiman alaihissalam yang disebutkan raja di antara sekian raja di dunia. Karena ada 4 raja di dunia ini, yang 2 adalah Muslim, yang 2 non Muslim. 2 raja Muslim yang kita ketahui salah satunya adalah King Solomon, disebutkan King Solomon yaitu Nabi Sulaiman. Ada lagi yang tidak Muslim, tetapi dia raja, adik kuasa di dunia ini, yaitu Raja Namrud yang nanti kita akan gali juga. Kemudian ada yang Muslim yaitu Raja Zulkarnain, itu juga kita akan bahas tentang Zulkarnain. Dan satu lagi Bukhtan Nasr. Nah ini periodenya setelah Nabi Isa ya. Nah setelah Nabi Sulaiman, insya Allah nanti juga kita akan bahas tentang 4 kerajaan adik kuasa di dunia pada zamannya para anbiya dan mursalin. Demikian buat Firza Razak, 3 pertanyaannya mudah-mudahan bisa kita fahami walaupun tidak lengkap. Insya Allah pada waktu yang lain kami akan coba lengkapi pada saat nanti kita masuki episode Nabi Sulaiman dan beberapa nabi-nabi yang lain sebelumnya, karena ada Nabi Ibrahim, nanti juga berkaitan dengan agama, dan juga Nabi Nuh alaihissalam. Insya Allah kita akan kupas lebih dalam lagi. Demikian mitra Muslim, jawaban dari beberapa pertanyaan khususnya dari Mbak Firza Razak. Insya Allah di lain waktu kita bisa jumpa lagi lewat episode berikutnya, dan tentunya jangan lupa kami tunggu saran dan kritikannya lewat channel Satriani Wisata. Mudah-mudahan kami bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sekitar para nabi dan mursalin yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikuti Kuldi, kuliah bersama Edi Hamdi, dalam menjelaskan kisah-kisah para nabi dan mursalin di channel Satriani Wisata. Jangan lupa saksikan